Oke, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pagi-pagi semangatnya luar biasa. Apa semua sudah sarapan? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah, tapi sudah bersemangat sekali ya. Luar biasa. Ini pasti sudah semangat belajar matematika. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah yang bertugas memimpin doa pada pagi hari ini? Farin. Oh, Farin. Baik, Farin. Tuhan, terima kasih Kau telah menyertai kami dari rumah hingga ke sekolah ini. Tuhan, tak sehat di sekolah. Tuhan, sekarang akan mengawali pelajaran matematika. Semoga apa yang kami belajar di depannya dapat kami mengerti dengan baik dan berguna bagi masa depan kami. Semoga kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Doakanlah kami. Terima kasih Farin sudah memimpin doa pada pagi hari. Oke, semuanya sekarang bisa mengeluarkan buku matematika kalian ya. HP bisa disimpan terlebih dahulu. Sebelumnya adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Siapa saja? Patricia, Indira, Tania, Benhard. Banyak ya? Pada kemana ini? Patricia sama Indira loh, Mbak. Tania itu ada 2 office, kalau Benhard Oh, baik. Benhard masih sakit ya? Oke, kalian semakin bersemangat belajar gitu ya. Walaupun ini di pagi hari gitu ya. Harusnya pagi hari itu lebih semangat ya. Belajar itu seperti berlayar di lautan. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin dalam lautan yang bisa kamu jelajahi. Hanya saja Bu Lia tidak kurang mengerti. Capaian pembelajarannya ada, kalau kalian lihat kok panjang banget ya Bu ya, gitu ya. Padahal sebenarnya kita sudah sampai yang di bagian paragraf kedua, yaitu menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri, aturan kosinus dan sinus gitu ya. Untuk sisanya adalah nanti akan kalian pelajari di semester 2. Ada juga yang sudah kalian pelajari di awal semester 1 ini. Lalu hari ini itu tujuan belajarnya apa ya? Yaitu adalah kalian menentukan kembali nilai aturan sinus dan aturan kosinus secara individu dengan tepat gitu ya. Yang kedua adalah kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus secara berkelompok dengan teliti. Oke. Nah, jadi apa sih Bu dari tadi kok panjang lebar yang kita pelajari hari ini apa ya? Jadi kita hari ini adalah penerapan dari aturan sinus dan kosinus itu apa gitu ya. Jadi penerapannya atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa gitu ya. Nah, manfaatnya belajar itu apa gitu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui bahwa aturan sinus dan kosinus ini bisa kita gunakan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada mungkin banyak peristiwa yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita bisa pelajarinya dengan aturan sinus dan juga kosinus. Kita akan berkelompok ya. HP tetap disimpan, tertib mengikuti pelajaran, kerjasama dalam kelompok, sehingga hari ini akan kita berkelompok gitu ya, akan berkelompok sesuai dengan kemampuan kalian ketika ulangan di pertama gitu ya. Apa yang sudah kamu pelajari waktu sebelum kemarin gitu ya. Oh iya, Calvin. Aturan sinus dan kosinus. Oke, aturan sinus dan kosinus. Siapa yang masih ingat rumusnya aturan sinus? Coba. Saya Bu. Oh iya, Olin. Aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Oke, sudah betul teman-teman? Coba, kalau tadi sebutkan aturan kosinus, mungkin salah satunya saja untuk menyebutkan rumusnya siapa? Oh, Arnold, bagaimana? Salah satunya ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Oke, sudah betulkah?
Sudah. Oke, terima kasih. Berarti semuanya masih ingat sama yang dipelajari kemarin gitu ya. Nah, adalah 4 cm, A-nya 4 akar 3 dan C-nya adalah 4 cm. Berapakah nilai dari cos A-nya? Oke, silahkan kalian hitung. Bos, nilai cos A-nya? Saya temu Min setengah. Oke. Yang lainnya belum ketemu atau ada yang sudah ketemu juga? Sudah, Calvin juga sudah. Calvin juga ketemu sama ini Arnold juga ketemunya sama ya, min setengah. Oke, jawabannya sudah betul. Silakan bagi yang kalian belum ketemu dengan hasilnya dicoba lagi, pecahkan masalah itu. Cluenya adalah mochi. Oke ya. Sekarang Mulia mau tanya ke kalian. Cluenya adalah mochi. Ini mochi, ini mochi. Mochinya aku kasih sama Niko. Ada berapa banyak mochinya? Cluenya adalah mochi. 7. 4 7. 7 5 1 11 berapa? 2. Jawabannya yang benar adalah belum ada. Sebelum Bulia masuk ke kegiatan inti pada pagi hari ini, Bulia ingin tanya dengan kalian. Kapan sih kalian bisa menggunakan aturan sinus dan kosinus itu untuk menyelesaikan masalah dalam sehari-hari? Apa mungkin kalau mamamu masak air terus kamu bisa menggunakan aturan sinus atau kosinus gitu ya? Yang kedua, dalam ilmu navigasi, kalian kapan atau bagaimana kalian menggunakan aturan kosinus untuk menentukan jarak 2 titik jika kalian mengetahui sudut dan panjang sisi yang relevan gitu ya. Jadi kalian gambar yang pojok mana ya, sana ya, pojok paling atas itu gambar apa ya? Jembatan. Oke, jembatan. Lalu yang di bawahnya ini gedung gitu ya. Lalu orang ini berprofesi sebagai apa kira-kira? Arsitek. Betul. Kalau ini tentang astronomi gitu ya. Jadi ternyata aplikasi dari aturan sinus dan kosinus ini ada banyak di bidangnya gitu ya. Yang pertama dalam jembatan. Jadi ketika kita membahas tentang jembatan, kalian bisa kalian bisa menentukan tinggi jembatan atau lebar jembatan gitu ya. Kalau gedung, mungkin ini gedung hotel ya, mungkin hotel, bukan gedung DPR ya, bukan ya. Ini contohnya gedung, mungkin kita bisa mengukur dari tingginya gedung itu berapa gitu ya, berapa meter gitu ya. Terus ada navigasi, ini adalah untuk menentukan arah gitu ya, menentukan arah mata angin gitu ya, letak suatu tempat ya. Kalau arsitek, bagian arsitek tuh apa ya yang cocok atau yang sesuai dengan aplikasinya sinus kosinus adalah perencanaan dan desain bangunan, memastikan struktur bangunan stabil dan kokoh. Kalau astronomi adalah jarak antara benda dan langit. Jadi kita mengukur ukuran planet gitu ya, dan juga menganalisis gerakan benda langit. Sudah ya, di kelas berapa kalian belajar sudut elevasi? 10 ya. Jadi waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar sudut elevasi gitu ya. Nah, menentukan jarak antara 2 titik. Nah, nanti kita akan pelajari menentukan jarak 2 titik menggunakan aturan sinus atau kosinus ya gitu. Ada juga ternyata si arsitek merancang atap rumah gitu ya. Merancang atap rumah dan menentukan panjang kuda-kuda agar atap rumahnya kuat dan tahan lama. Dan juga membuat peta gitu ya, membuat peta dengan mengukur kelompok yang dengan di atas rata-rata, yang sedengan gitu ya, atau yang dikurang. Jadi kelompok masing-masing sudah ada namanya. Misalnya kelompok epsilon itu ada Sebas, Claudia, Liana, Patricia, dan Sierra serta Revito. Ada yang di kelompok omega ada Indira, Juan, Calvin, Valen, Caroline, Kevin, dan Arnold. Kelompok alpha itu ada Lionel Chow, Kenneth, Felisa, Benedict, Vincent, dan juga Jeremy.
Diingat-ingat nama kalian masuk di kelompok yang mana ya. Lalu yang berikutnya kelompok Theta itu ada Evelyn, Farin, Lionel, Tristan, ada Bona, ada Gendis. Kelompok Gamma itu ada Sertio, Agnes, Tania, Nico, dan Marcel. Kelompok Pi, kelompok terakhir itu ada Joshua, Selo, Oscar, Benhard, sama Kenny. Ya, mungkin kalau ada yang tadi kelas ada yang sakit, ada yang tadi izin lomba gitu ya, jadi tidak apa-apa seadanya kalian. Oke, sekarang silakan kalian membentuk dalam kelompok 1, 2, dan 3 bisa di depan, kelompok 4, 5, 6 bisa di belakang gitu ya. Silakan langsung memposisikan diri masing-masing. Meja kursi boleh diatur depan belakang boleh masing-masing kelompok ya. Wes, silakan kalian berdiskusi. Mungkin sekitar Beda gini loh kamu kok bilang 30 sampai 40 menitan kalian berdiskusi kelompok ya. Kalau ada yang kesulitan silakan bisa bertanya. beda ini, kamu ini gimana sih? Ya bejo ya, jangan. Kalau ada kesulitan silakan langsung ditanyakan gitu ya. Terakhir, jadi terakhir tuh. Ya masuk kan. Oh, kertasnya kurang ya, sebentar ya. Lia ambilkan lagi. Salah itu. Iya, kan kursiku. Berarti benar. Iya kan, bener. Ini kan 2 berarti kan. Loh, Dibaca lagi, ini kan 270 kota A, Sarah Iya. 270. 270 berarti ini 42. Terus 180. pada arah 100 180 kan? bisa? Salah ini. Bisa. Bisa melihat atau bisa beneran? Mendengarkan. Nanti yang dikumpulin satu aja ya, satu kertas saja. Kasih nama kalian masing-masing. Sampai nomor berapa? Nomor 3 sekarang. Nomor 2. Nomor 2 apa nomor 3? Oh, pisah-pisah. Oh, ini kos dari berapa? 30 derajat. Ini kan kamu gini ya? Ini kan segini 30. Jadi kamu butuh ini kan, luas yang segini ini kan? Iya enggak? Berarti kan ini berapa emang? Ini kan kamu bisa tarik garis ke sini, yang tadi utara tadi. Ini udah ketemu 30, berarti yang di sini ini kan segini 90, berarti 90 tambah 30 berarti 120. Nah, tadi kamu cos B-nya, sudut B-nya berapa ini? Setengah akar 3. 30 ini. Oh. Amin. Amin. Supaya kuadratnya hilang, berarti 4.800 kan. Amin. Akar 4.800 itu sebenarnya kalau akar 1.600 kali akar 3. Kelompok. Akar 1.600 akar 3. Kalian kelompok apa tadi? Theta. Ini sebenarnya tadi pikir dia tinggal tulis saya. Sakjane. Yang mana sih ngono? Oh, tinggal nulis jawaban. Oke, semua sudah paham? Kayaknya dari tadi anteng, damai gitu ya toh. Oh gitu. Gimana gini Fel? Katanya. Maksud itu sih. Terus tarik garis. Itu kan kotak.
Sebaiknya kita jangan searah jarum jam. Kalau kamu dari sini terus ke sini, ini berarti berlaku. Nanti setelah Oscar dan juga Joshua menuliskan jawabannya, teman-teman yang lain bisa menyimak gitu ya. Mungkin mengecek apakah sudah betul atau belum yang ditulis dan dijelaskan teman kalian di depan. Terus dari pelabuhan B ke pelabuhan C itu 240. Kalau dihitung gini, set 240 itu sekitaran sini lah anggapannya. Tuh. Habis ini jaraknya 80 km. Nah, yang dicari itu adalah ini C ke A. Ini kan nggak diketahui. Nah, kita pakai rumus yang B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC kali cos B. Nah, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. itu kenapa duanya kamu coret sama 3.000 dari atasnya itu sebenarnya garis keempat. Lagi wis tak koreksi loh ya. Ya, Nomor duanya kemana kalau kamu nulis begitu? ini kan buat coret sih. Sabar. Jadi Yang dicoret malah dua itu. kan coret sama per 2. Jadi sisa 1.600. Duanya kemana? Duanya. Dua kan Ya, ada duanya kan dua. dua yang sebelah kanan. Yang kiri itu ada ya. Miskom. Nah, artinya yang bawahnya 3.200 Enggak, tuh. itu apa? Tuh, Kan dua enggak, kali. ya itu aja. Jadi 200. Ya pokoknya gini. 3.200. Oke, sudah betul kalau sekarang ya. Jawaban dari kelompok Pi sudah betul? Betul. Oke, terima kasih kelompok Pi. Oke. Nah, mungkin masih ada sisa waktu gitu ya. Bulia mau minta tolong untuk kelompok tadi mana ya? Kelompok Omega bisa menuliskan jawaban mereka sama satu nomor aja gitu ya. Rumusnya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat minus 2AC kali cosnya B. Nah, cosnya B itu 60 dari mana? Dari sini. Kan 180 kan garis lurus dikurangi sama 155. Jadi sama ini. Dan diketahui juga di soal itu ada 35 derajat, otomatis di sini 25 derajat untuk melengkapi 180. Nah, kita tinggal masukkan angkanya, dikuadratkan 90.000 tambah 40.000 dikurangi 600 kali 200, terus kita coret biar lebih mudah, dikali jadinya 60.000, terus hasilnya 70.000 ini. Karena ini kuadrat, kita pindah jadi akar. Nah, hasilnya kalau diperkecil jadinya 160. Mungkin hasilnya yang ditanya tadi adalah apa? Dari kelompok Pi. Tadi kan yang ditanya adalah jarak ya. Jarak ya. Nah, satuannya mungkin belum gitu ya. Jadi tadi kan hanya baru menuliskan 40 akar 3 saja gitu ya. Satuannya apa untuk soal kilometer gitu ya. Jadi satuan itu juga penting gitu ya. Alfa sudah komplit gitu ya, sudah betul. Nanti sudah ada satuannya juga gitu ya. Hanya yang depan saja. Gitu dong. Ini yang jawab, yang paham tuh cuman yang depan, yang belakang nih nggak ada suaranya gitu ya. Oke, jadi itu tugasnya nanti silakan kalian kumpulkan. Per kelompok hanya satu saja yang dikumpulkan. Nanti bisa jadi soal-soal yang ada di LKPD tadi bisa Bulia keluarkan waktu ulangan gitu ya. Nah, kalau tadi yang ditanyakan ketika pretest apa ya tadi ya yang ditanyakan ya? Nilai kos A-nya. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah Nilai kos A. oh
iya salah. Maksud kuliah adalah nilai sudutnya ya. Aduh, kok belum diganti ya sama kuliah ya. Kalau tadi nilai cos A-nya berapa? Min setengah. Berarti kalau min setengah berarti nilai sudutnya 100? Wih, pinter ya ampun. Betul ya, jawabannya adalah 120. Kok bisa 120 ya? Mungkin coba Bulia mau tanya sama Juan itu loh, Juan. Iya, gimana Juan caranya Juan? Min setengah itu kalau min berarti kan ada di kuadran 2 kan, kalau kuadran 2 yang positif cuma sin, berarti ini kan negatif, di kuadran 2 jadi 180 tenang nah, jangan grogi. buat nilai setengah itu yang untuk kos cuma 60 ya kan, Nilai 60. ya. Berarti karena ini negatif 180 min 60 sama dengan sudutnya 120 gitu. Kenapa nggak dikuadran gitu? Padahal kalau minus juga loh. Bisa dijawab Juan kalinya kan. Beri tepuk tangan dong Juan. Oke, ya karena semua sepertinya sudah paham dengan penjelasan Bulia tadi gitu ya. Sudah paham aplikasinya, sudah paham tentang pengerjaan kalian masing-masing yang berkelompok gitu ya. Maka Bulia ingin tanya beberapa hal ke kalian gitu. Mungkin ada 1-2 anak yang mau menjawab gitu ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian senang saat berkelompok dengan teman yang memiliki kemampuan sepadan? Ada yang mau mengangkat tangan menjawab pertanyaannya? Asik. Oh, asik. Asik. Oke. Sama-sama nggak pahamnya, tapi kalau paham sama-sama pahamnya. Oke. Jangan. Kalau dari aku sendiri itu ya aku udah tahu kita berempat ini sama-sama nggak paham, jadi mau nggak mau kita harus paham, jadi kita harus kerjain bareng, karena kalau ngandalin orang lain pasti nggak akan kerja, nggak akan bisa. Jadi itu lebih nge-push diri kita sendiri buat paham, jadi kita nggak bergantung ke orang lain. Misal kalau aku sekelompok sama Arnold, ya wis Arnold aja gitu. Oke, beri tepuk tangan juga dong dengan Oscar. Oke, usaha gitu ya, jangan sampai misalkan next pertemuan atau mungkin pelajaran yang berikutnya ketika guru juga menerapkan model yang seperti ini, aku harus bisa nih keluar dari kelompok P gitu ya. Bisa jadi aku harus upgrade ke kelompok Epsilon misalkan gitu ya. Atau jangan jauh-jauh ke kelompok Epsilon atau kelompok Omega. Di sana aku di kelompok Alpha atau Beta gitu ya. Kok mungkin lumayan sulit, mengalami kesulitan mengerjakan. Oke. Tapi kira-kira kesulitan itu terpecahkan atau enggak? Terpecahkan bareng-bareng akhirnya. Terpecahkan? Kesulitan ya tadi sedikit mikir sih, terutama di nomor 2 itu. Oke. Dan itu kayak bikin ini gimana ya, itu jadi kayak lebih terpacu, pikir lebih dalam. Apa yang sudah kalian dapatkan selama pembelajaran dari awal sampai akhir? Sekarang aku mengenal cara penerapan sinus dan kosinus ini bisa diterapin buat mengukur jarak kita pergi dan berlangkah dan sebagainya. Dan juga selain itu juga bisa mengukur kecepatan, kayak di soal di sini juga ada disuruh mengukur kecepatan gitu. Terus selain itu juga
ada nilai positif yang saya dapetin juga. Contohnya bisa dapat nilai kekompakan dan kerjasama. Karena kan kita bekerja dalam kelompok, jadi harus menyatukan komunikasi satu sama lain dan menyatukan pendapat dari berbagai pendapat variasi. Gitu. Terus juga mengenal ada berbagai variasi rumus, karena di soal yang kelompok kita kerjakan itu ada banyak variasi rumus yang digunakan, karena emang soalnya sedikit di luar nalar, jadi harus mengotak-atik soalnya lah, sehingga bisa menemukan rumus yang cocok buat dikerjain. Kurang lebih Oke, gitu. oke, beri tepuk tangan dong untuk Calvin. Ya, silakan kalian selesaikan soal yang waktu itu sudah Bulia kirim di grup gitu ya. Soal yang pertemuan minggu lalu itu Bulia sudah kirimkan. Ada berapa nomor ya waktu itu ya? 3 ya. Itu silakan diselesaikan. Terus kalian selesaikan, kalian kumpulkan minggu depan gitu ya. Sama yang hari ini, jika masih ada yang belum selesai LKPD-nya, silahkan kalian selesaikan dulu, terus nanti dikumpulkan di meja Bulia gitu ya. Nanti untuk next pertemuan berganti ke materi fungsi dan permodelannya gitu. Tapi di dalamnya masih tetap ada trigonometri juga gitu. Gitu ya. Oke. Nah, oke, jadi pertemuan hari ini kita sudah selesai ya. Oke, Bulia mau mengucapkan terima kasih karena apa? Oh, ice breaking. Oh iya, oke. Baik. Mochi. Oke. Coba tes lagi ya. Cluenya adalah mochi. Ini mochi. Mochinya Bulia kasih ke Arnold. Berapa banyak mochi? Satu jawabannya. Bulia mau mengucapkan terima kasih untuk kalian semua karena kalian sudah bisa diajak bekerja sama, diajak berdiskusi, walaupun diskusinya kita dengan metode baru, yaitu berdasarkan kemampuan kalian yang waktu itu memang Bulia urutkan dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah gitu ya. Jadi Bulia ingin melihat kelas ini gimana sih kalau Bulia kelompokkan menurut kemampuan kalian gitu ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan kalian berada di kelompok, mohon maaf, di kelompok Pi atau di kelompok Gamma. Bulia ingin kalian berusaha supaya kalian upgrade kemampuan kalian untuk bisa sampai ke kelompok mana tadi, Alpha atau kelompok Beta. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Salam.